Berkata Imamul Haddad, nafa'anallahu bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani, tidaklah berzina, az-zani orang yang berzina, hina yazni ketika sedang berzina, wa huwa mu'min dalam keadaan beriman. Orang kalau lagi zina itu dia tidak dalam keadaan beriman. Artinya gimana? Ya, iman Allah cabut dari dalam hatinya disebabkan karena perbuatan dosa besarnya tersebut. Bukan berarti orang kalau lagi zina ditanyain Tuhanmu siapa? Bukan Allah, gitu ya. Atau apakah kamu beriman kepada Nabi Muhammad? Mereka akan bilang beriman. Akan tetapi perbuatan zinanya tersebut karena Allah sangat murka kepadanya, pantas untuk membuat dia tercabut iman dari dalam hatinya. Allah mencabut keimanan dari dalam hatinya disebabkan perbuatan dosa zinanya itu. Naudzubillah. Apakah artinya orang kalau lagi zina, tengah-tengah zina, meninggal dunia, dia matinya nggak bakal bawa iman? Itu iya di hadapan Allah. Sama artinya lagi bahwa orang yang berzina belum taubat dari perzinaannya, walaupun dia meninggal dunianya tidak sedang dalam saat zina, tapi sedang dalam masa yang dia masih berada dalam masa-masa dia berzina dan dia belum bertaubat dari perzinaannya, dia meninggal dunia, itu pun terhitung sebagai orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman apabila dia tidak bertaubat. Ini di hadapan Allah ya. Kalau di hadapan kita teman-teman sekalian, mau dia seorang pezina sekalipun, KTP-nya muslim, kita wajib nyolatin. Ada orang mohon maaf, lagi tumpukan sekalipun, kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak ada selembar benang pun di tubuhnya. Misal dia meninggal dunia, KTP-nya tapi muslim, tertulis di situnya agamanya adalah agama Islam, maka wajib bagi orang senegeri tersebut, sekelilingnya, untuk memperlakukan dia dengan haknya orang muslim atas orang muslim lainnya, yaitu untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, kemudian menguburkannya. Kalau orang sekampung nggak ada yang mau nyolatin, aduh nggak mau nyolatin deh, ya ampun, nggak ada selembar benang pun di atas tubuhnya, benar-benar dalam keadaan zina nih, Allah murka nih, Allah kutuk nih, sampai dalam keadaan kayak begitu meninggal dunia, misalnya gitu ya. Yaudah deh, saya nggak mau ikut-ikutan nyolatin. Orang sekampung nggak ada yang nyolatin, orang sekampung dosa semua. Orang sekampung nggak ada yang mandiin, orang sekampung dosa semua. Orang sekampung nggak ada yang kafanin, orang sekampung dosa semua. Teman-teman saya sekalian, orang sekampung nggak ada yang mau nguburin, orang sekampung dosa semua. Ustazah, hitungan sekampung tuh seapa? Yang di sekelilingnya. Semakin dekat, dia yang lebih banyak menanggung dosa daripada yang jauh-jauh. Gitu. Jadi itu tuh urusan antara orang itu sama Allah, teman-teman sekalian. Gitu ya. Urusan dosa tuh urusan antara dia sama Allah. Nah, tapi buat secara pribadi nih, kita jadi tahu betapa sangat besarnya murka Allah kepada orang yang berzina, sehingga mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perzinaan. Allah jauhkan kita dari al-liwat. Gitu ya. Allah jauhkan keluarga kita, anak kita, cucu kita, anaknya cucu kita, cucunya cucu kita, 7 turunan. Bukan hanya 7 turunan, bahkan sampai akhir kehidupan,
semua orang yang kita bernasab sama mereka, keturunan-keturunan kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan haram zina ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang dekat-dekat sama kita, suami kita, saudara-saudari kita, kakak adik kita, paman bibi kita, ponakan-ponakan kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan semua dari perbuatan dosa besar zina ini. Dosa besar macam apa yang sampai Nabi Muhammad bilang kalau dia belum taubat mati nggak bakalan bawa iman. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad, kalau buat ngukur orang, sekali lagi ya, patokannya adalah penilaian Allah dan kita nggak tahu, kan gitu. Walaupun ada orang mati dalam keadaan zina sekalipun, kita husnudzon aja, kita nggak pernah tahu. Katanya Habib Umar Muhdar. Nah, Habib Umar Muhdar ini teman-teman suka dengar namanya nih, Karomah ya Umar Muhdar. Jangan sampai ada ininya ya, nasibnya ya. Ya Umar, Hu Umar, Bu Umar, Ibnu Umar, Hu Umar, Syailillah gitu kan. Nah, kita di Tarim suka baca itu. Karena ini Umar Muhdar ini sekeluarga semuanya wali. Sekeluarga semuanya waliullah. Bukan hanya hafiz Quran sekeluarga, bukan. Bukan hanya ulama sekeluarga, bukan. Tapi waliullah. Bayang gak ada sekeluarga waliullah semua? Umar Muhdar namanya. Sayyidina Syekh Umar Al-Muhdar alaihi ridwanullah. Teman-teman sekalian, Umar Muhdar ini punya anak perempuan yang abahnya bilang kalau ada wali kutub dari kalangan perempuan niscaya anakku ini. Namanya Aisyah bintu Umar Al-Muhdar. Aisyah bintu Umar, ya, Aisyah bintu Umar. Sampai-sampai Habib Umar bin Hafid punya anak perempuan dikasih nama Aisyah, biar jadi Aisyah bintu Umar. Dan Ubah Banur kalau manggil dia lengkap biasanya, ya Aisyah binti Umar gitu. Karena beliau berharap anaknya ini menjadi seperti Sayyidah Aisyah binti Umar. Teman-teman sekalian, nah putrinya Habib Umar nih, Aisyah binti Umar, memang juga seorang perempuan sangat-sangat solehah. Beliau menghafal Quran di saat usianya masih sangat muda ya. 13, 14 tahun, 15 tahun gitu. Beliau ngapalin Quran tiap hari nih. Ibu bapaknya aja nggak tahu. Sampai dapat 17 juz baru ibu bapaknya tahu. Anak solehah macam apa juga? Seorang perempuan solehah macam apa? Dia lagi ngafalin Quran, dapat 17 juz, keluarganya bapak ibunya nggak tahu. Masya Allah, Masya Allah. Saya bilang sama Bapak Nur, Masya Allah Bapak, Aisyah nih sejuk mata lihatnya, solehah banget. Katanya Bapak Nur ibunya, Masya Allah ya Halimah, ya waliyah. Ibunya bilang, ini anak saya yang satu ini Halimah waliyah, walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu dia ngafalin Quran, kita semua nggak ada yang tahu sampai dia dapat 17 juz baru kita ngeh. Baru kita tahu, kok kamu hafal sih nak? Kamu bisa hafal? Kamu ngafalin Quran ya? Nggak tahu orang tuanya, Masya Allah. Bukan karena nggak deket sama anaknya, bukan. Dari kemampuan menyembunyikan amal soleh sampai ngafal Quran 17 juz. 17 juz itu kan lebih dari 1 tahun ngafalinnya. Apalagi model kayak kita. Ngapalin 17 juz berapa puluh tahun gitu ngapal apa? Dari yang rencana kepengen hafal 30 juz
Sampai turun, ya Allah, apal deh biar juz 30 juga. Ini teman-teman saya sekalian. Kembali kepada Sayyidina Umar Muhdar, salah satu wali min auliyaillah terkemuka pada zamannya ya. Sudah sangat, maksudnya dalam ratusan tahun yang lalu, yang silam, bangsa 400-500 tahun yang lalu nih, Sayyidina Umar Muhdar ini seorang waliullah yang punya anak perempuan sangat solehah, Aisyah binti Umar ini ya. Ini beliau teman-teman sekalian pernah bilang, kalau saya dengan mata kepala saya, bukan dengan pendengaran, dengan mata kepala, saya ngelihat ada orang laki-laki dengan perempuan berzina dengan mata kepala saya tanpa ada halangan apa-apa. Misal, benar-benar depan mata saya berzina, saya akan menyangka dia seorang waliullah keesokan harinya. Kenapa gitu, Bib? Kata murid-muridnya. Gimana caranya, Bib, biar bisa punya hati kayak begitu? Gimana? Katanya Bib tersebut, karena pastilah dia habis zina nyesel kayak apa. Dia habis zina nyesel setengah mati. Dan malam itu dia gak akan tidur. Yang laki gak bisa tidur, yang perempuan di tempatnya gak bisa tidur. Nangis sama Allah SWT. Mereka bilang, ya Allah nyesel, ya Allah nyesel. Senengnya gak seberapa, malunya ya Allah nyesel. Air mata taubat mereka dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian malam hari itu juga Allah turunkan ampunan kepada mereka. Dan Allah, seperti ayat yang kemarin kita baca, illa man tab, kecuali orang yang taubat. Dia zina, tapi dia taubat. Wa aman, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut sama hari pembalasan. Wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal perbuatan soleh untuk menyusulinya. Malam hari itu mereka bangun, sholat, ibadah, takut sama Allah, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka dosanya Allah bisa merubahnya menjadi pahala. Allah terima taubat mereka, dan Allah bilang, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang mensucikan diri. Maka keesokan harinya Allah akan menjadikan keduanya sebagai wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ketemu lagi besok harinya, saya bilang, wah, dia waliullah gitu. Kita bukan cuman lihat, nggak lihat kita, dengar juga selentingan doang. Bisa jadi kabarnya hoax, bisa jadi kabar burung, bisa jadi kabar yang memang nggak ada kejelasannya, tuduhan-tuduhan tanpa ada kepastian, hanya karena ngelihat dia tiap malam dianterin sama laki-laki yang bukan mahramnya, padahal bisa jadi tukang gojek juga. Teman-teman sekalian, kita sudah memberikan hukum, wah dia zina tuh. Saya sekalian, dia pasti itu neraka tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak gitu cara kita bermuamalah terhadap orang lain. Kita tidak tahu. Terhadap orang lain kita selalu tidak tahu. Kita nggak tahu. Makanya daripada kamu menghakimi seseorang, dia begini, dia begitu, lebih baik sibuk aja menghakimi diri kita sendiri. Seperti yang kemarin saya sampaikan, Nabi Muhammad mendoakan, rahimallahu ra'an ishtagal bi'uyubi nafsih an uyubi ghairih. Semoga Allah kasih rahmat terhadap orang-orang yang sibuk memperbaiki dirinya sampai tidak punya waktu buat melihat-lihat aib orang lain, buat menghakimi orang lain. Dia nggak punya kesempatan, sibuk sama dirinya sendiri. Baba Zahra kayak begitu tuh. Baba Zahra, ibunda dari Habib Umar bin Hafiz,
Tiap kali ada orang ngomongin orang depannya Baba Zahra langsung, ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa kami semua. Tutupkan aib dia, tutupkan aib kami semua. Ya Allah, lindungilah lisan-lisan kami dari membuka-buka aib orang. Jaga lisan kami ya Allah, biar jadi lisan yang sibuk berzikir kepadamu, tidak sibuk membicarakan aib orang lain. Orangnya langsung ngeper. Yang habis ngomongin orang depan Baba Zahra diomongin gitu. Tapi subhanallah, sejak itu semua orang di Kota Tarim tahu jangan pernah ngomongin orang depan Baba Zahra. Masya Allah, Masya Allah. Garing kalau ngomongin orang depan Baba Zahra. Sementara kita kalau lagi ngomongin orang kayak sedep bener. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman saya sekalian, kalau kita buat melihat orang lain, ilmunya pakai ilmu kita tidak tahu. Kita nggak tahu nilai dia kayak gimana. Andai zina sekalipun, mungkin dia udah taubat. Tapi bajunya masih kayak begitu, tapi keadaannya masih kayak begitu. Mungkin dia punya amalan lain yang membuat dia dicinta sama Allah. Kita tidak tahu. Sementara kita sendiri akhir kehidupan kita seperti apa kita nggak tahu. Teman-teman sekalian, ada orang yang pakaiannya terbuka-terbuka, tapi dia sangat hormat sama orang tuanya. Dia sangat santun kepada suaminya. Dia sangat benar memberikan kasih sayang kepada tetangga dan anak yatim di sekitarnya. Kita tidak tahu. Ada orang-orang macam kita nih, aurat tertutup rapi, pergi pengajian iya, tapi kita nggak tahu. Mungkin ada dosa-dosa yang masih selalu kita kerjakan. Ada hati suami kita, anak kita, orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita yang selama ini masih tersakiti dengan ucapan kita, dengan tingkah pola kita. Ada hati tetangga-tetangga kita yang, tiap dia ngomong gak ada enak-enaknya nih, kata tetangga kita. Teman-teman sekalian, ini bukan masalah siapa yang lebih baik, tapi masalahnya hanya beda pilihan dosa aja. Bukan begitu? Dia dosanya dari buka aurat, kita dosanya dari ngomongin orang. Kan pilihan dosa aja yang beda. Belum tentu dia lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari dia. Maka daripada pusing-pusing memastikan bahwa orang ini dia nggak baik, dia zina, dia begini, dia begitu, lebih baik memastikan diri kita untuk jauh dari segala hal yang membuat Allah SWT murka kepada kita. Lebih baik sibuk untuk memastikan, ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa orang-orang yang aku sayangi. Tutupi aibku, tutupi aib-aib orang dari pandangan mataku, tutupi aib mereka juga ya Allah. Ampunilah semuanya, berikanlah kebaikan bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muqim ala zina ka'abid watan. Al-muqim ala zina, orang yang masih terus-terusan mengerjakan zina. Enggak terus-terusan dalam arti setiap hari berzina, enggak, tapi masih continue. Berapa hari sekali ketemuan sama orangnya, kemudian zina, gitu ya. Ntar berapa hari lagi, ketemu lagi, zina lagi dengan orang yang sama, gitu kan. Dan kadang ada yang kayak begitu tuh. Duh, apalagi serem ya di negeri kita nih, udah sangat mudah untuk melakukan perzinaan. Mudah-mudahan Allah jaga. Itu aja yang kita minta, mudah-mudahan Allah jaga. Al-muqim ala zina, orang yang masih mengerjakan zina, belum bertaubat dari perzinaan. Ka'abid watan, seperti penyembah berhala. Di hadapan Allah kayak tukang nyembah berhala. Artinya sangat sulit untuk mati dalam keadaan masa-masa seperti itu dengan membawa iman.
dengan bawa ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mengatakan, inna zina, sesungguhnya para pezina-pezina, orang-orang yang berzina di dunianya, nanti ya'tun, mereka akan datang di hari akhirat nanti, tashta'il furujahum nara, farji-farjinya akan mengeluarkan api. Farji-farjinya akan menyala api neraka di sana. Ayatuna yaumil qiyamah, maksudnya akan datang di hari kiamat nanti seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mengatakan, Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 kelompok orang Allah tidak akan berkenan berbicara dengan mereka di hari akhirat nanti. Ini menurut saya paling serem sih. Secara saya itu nggak betah dicuekin. Di dunia nih, betah apa nggak ibu-ibu dicuekin? Kadang ya, kalau sama orang yang kita sayangi, mendingan dimarahin daripada dicuekin. Betul apa enggak? Sama suami kita, mending dimarahin. Kamu tuh Halimah kenapa sih? Misalnya gitu. Dimarahin gitu ya. Udah sekalian gitu, enak. Kita tahu salah kita tahu masalahnya, kan begitu ya. Apa yang dia nggak suka kita jadi tahu gitu. Kita bisa belajar, kita bisa minta maaf, enak gitu kan. Iya, maafin ya. Enggak lagi insyaallah. Kan begitu tuh. Enak masih gitu. Dan lagi pula orang kalau udah marah-marah kan udah keluar gitu kayaknya kan. Udah lega gitu. Dia lega, kita juga dengernya lega walaupun suka pegel juga ya. Tapi kan bagaimanapun teman-teman sekalian, orang tuh kalau marah masih ada sayang berarti. Orang itu tingkat menyakiti paling ekstrim, kalau udah nggak ada rasa sayang ini apa segala macam, itu dengan bersikap bodoh amat. Betul apa nggak? Gitu kan? Kita lagi sakit, dia bodoh amat. Kita lagi pulang jam berapa, malam misalnya gitu. Kalau dimarahin masih enak teman-teman sekalian, dicuekin, waduh, udah nggak ada enak-enaknya tuh. Udah hukuman paling besar tuh. Saya lagi zaman kecil, hukuman paling besar buat saya kalau udah dicuekin. Dicuekin sama umi saya, cuekin sama abah saya. Kalau udah dicuekin, diajakin ngomong nggak ini gitu, nggak dipeduliin gitu. Ya Allah, ngesot saya, tarik baju umi. Maafin, pokoknya nggak mau gitu. Paling serem dicuekin teman-teman saya sekalian. Udah jadi istri saya ternyata kayak gitu juga. Paling gak enak dicuekin itu. Kan gitu ya? Ya Allah. Saudaraku sekalian, nanti ada orang-orang la yukallimuhumullah. Allah cuekin dia, Allah gak akan ngajak bicara dia. Ini menurut saya Allah marahin. Kenapa kamu begitu wahai hambaku? Kenapa kamu aku kasih begini, kamu nggak gini? Itu masih lebih mending. Kalau Allah hisab kita, kemudian Allah marahin kita di akhirat, masih lebih mending daripada salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 kelompok orang ini Allah nggak akan mau, nggak sudi buat berbicara dengan mereka. Kenapa teman-teman saya sekalian? Karena orang kalau dimarahin itu lagi kesel, kan itu ya. Tapi kalau nggak studi bicara, karena dia jijik, betul nggak? Kita kalau ngerasa jijik kan kita yang enggak deh. Itu. Kenapa Allah nggak mau bicara sama mereka? Karena jijik. Jadi hamba yang Allah Tuhannya merasa jijik sama dia. Kayak apa rasanya teman-teman? Kita nggak mau. Ini serem bener nih hadis. Siapa itu ya Allah? La yukallimuhumullah. Allah nggak sudi bicara sama mereka. Wala yuzakihim. Allah nggak akan hapusin dosa mereka. Nggak akan dibersihin sama Allah Subhanahu Wa Taala.
wala yandur ilaihim, Allah bahkan gak sudi untuk melihat mereka. Udah gak diajak ngomong, gak dilihat pula. Ya Allah, sedihnya. Kamu jadi istri, suami kamu gak sudi ngajak ngomong kamu, gak sudi ngelihat kamu. Tuh kira-kira kesalahan model apa yang bisa bikin dia sampai kayak gitu? Kamu bayangin sebagai seorang anak yang orang tua kamu gak sudi lihat kamu, gak sudi ngajak ngomong sama kamu, kira-kiranya habis ngerjain kesalahan apa? Dan adakah kesalahan lebih besar daripada itu? Udah sampai gak sudi dilihat, gak sudi diajakin ngomong. Itu sekalian, gak sudi dimaafin, gak sudi dibersihin sama Allah SWT. Allah enggak deh, ya Allah yang ini ampunin, enggak. Ya Allah ini hambamu ini, dicuekin, gak mau dilihat, gak mau diajak ngomong. Siapa sih? Walahum azabun alim. Udah gak mau diajak ngomong, gak akan diampunin, gak mau dilihat sama Allah, Allah gak sudah dilihat mereka. Habis itu walahum azabun alim. Bagi mereka ada adab yang paling pedih. Siapa itu wahai Rasul? Syekhun zanin, orang udah tua tapi zina. Rambut udah diwarnain pakai semir merah, entaran lagi orange. Udah tua, cewek udah tua. Orang juga manggilnya tante. Bahkan nenek di rumahnya punya cucu. Ya Allah, ya Allah. Tapi masih godain anak muda, sampai kemudian terjadi perzinahan. Ini Allah jijik sama perempuan model kayak begitu. Kata Allah, kamu gak ngaca. Rambut udah ubanan, sebelah tempat tidur udah minyak gosok. Ya ampun. Kaki kalau duduk pengajian aja udah ganti-ganti posisinya. Ini yang ngajar nih duduk merosot mulu. Ya ampun. Kamu gak ngeliat diri kamu gitu? Udah kayak begitu bisa-bisanya ngerjain perbuatan-perbuatan haram zina. Kalau kamu anak muda, oke, kamu terkalahkan sama hawa nafsu yang memang sedang tinggi-tingginya. Ini ibarat setrum nih, lagi voltasenya masih tinggi ya. Ini nih kita nih yang udah tua-tua di atas umur 40-an tahun gitu teman-teman sekalian. Itu tuh ibarat baterai tuh udah ntar muncul, ntar hilang. Udah lowbat loh. Kamu bisa ngerjain zina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza balagha ahaduhum arba'un falam yujawiz khairuhu syarrah masahal malak wajhah wa yaqul hadzal wajh la yufli abada. Kata Nabi Muhammad, kalau ada orang umurnya udah 40 tahun tapi masih aja ngerjain dosa, udah umurnya 40 tahun masih aja genit sama laki, udah umur 40 tahun udah masih ubannya udah mulai tumbuh, udah banyak rambut ubannya juga, tapi dosa-dosa masih berketerusan dia lakukan. Malaikat ngusap wajahnya dan berkata, hadzal wajh la yufli abada. Ini mukanya orang nggak bakalan selamat selamanya.
Ini mukanya orang sial, nggak ada keberuntungannya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Jadi mikir nih, mudah-mudahan jangan ada malaikat musaf wajah saya dan bilang hadal wajah la yufih abadan. Selamat semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syekhun zalim. Mau laki-laki mau perempuan, teman-teman saya sekalian, sama. Kalau udah orang udah tua, umur udah di atas 40 tahun dan dia masih mau ngerjain perbuatan-perbuatan seperti itu, nah kan udah nggak ada pantas-pantasnya ya, nggak ada pantas-pantasnya loh teman-teman saya sekalian. Kalau masih umur 20 tahun, 17 tahun, 18 tahun, masih kayak dia coba-coba, dia terkalahkan hawa nafsu, dia terkalahkan setan. Ini udah umur 40 tahun, kata setannya dia mah gak kalah sama saya, kita udah friend. Si muda imut-imut, kita udah amit-amit teman-teman. Di atas 40 tahun tuh udah amit-amit, udah. Orang di Kota Tarim nih, kalau udah umur 40 tahun, ganti tempat tidur. Gulung tempat tidur yang empuk-empuk tuh digulung. Kemudian ganti yang tipis banget tuh, atau nggak pakai tempat tidur, udah pakai ini aja nih, karpet aja nih. Sambil bilang sudah sampai umurnya waktu saya buat ibadah kepada Allah. Begitu saya ke Indonesia, umur 40 tahun ganti tempat tidur juga yang lebih empuk. Karena hanya ganti tempat tidur tuh ya, pasang AC-nya yang lebih dingin. Ya Allah, ya Allah. Selamat semua insyaallah. Syekhun zalim, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzab. Terus siapa lagi nih? Yang Allah jijik sama mereka, kesel sama mereka. Seorang raja, seorang penguasa, seorang presiden, seorang pemimpin satu daerah, kadzab, tukang bohong, korupsi, janji yang gak ditepati. Udah deh, alhamdulillah, jangan ada yang kepengenan. Enggak, seanak keturunan kita nggak usah, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Saya sih kalau ada anak-anak gitu, cita-cita mau apa? Nak pengen jadi presiden. Wah, pintar. Kita nggak tahu kan nasib orang. Saya malah ngeliatnya, enggak deh, ngapain? Serem bener. Nggak usah, teman-teman saya sekalian, ada apa? Tanggung jawab yang sangat besar. Kalau mereka nggak disenengin sama rakyat, sholatnya keangkat sejengkal dari atas kepalanya aja enggak, kata Nabi Muhammad gitu. Makanya kalau ada teman kayak tuh, Ustazah doainnya lagi nyalek. Misal gitu, suami saya nyalek Ustazah, saya nggak akan ngedoain, iya mudah-mudahan kepilih, nggak ada ceritanya. Maaf, jangan ada yang minta doa sama saya. Urusan begitu, nggak akan saya doain kayak begitu. Paling banter saya doain kayak gini, mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik. Itu udah paling banter. Kalau enggak, saya malah seringnya mudah-mudahan nggak kepilih. Kenapa gitu? Ini doa saya nih, mungkin dia dengernya kayak, Ustazah kok gitu amat sih, kesian kok nggak ini sama saya, gitu kan? Tapi nanti di hari akhirat, gitu kan, dia akan tahu betapa bagusnya doa saya waktu itu. Ketika dia lihat orang-orang yang terpilih datang di hari akhirat, andai mereka selamat sampai bisa masuk surga sekalipun, datang menuju surga dalam keadaan terpincang kakinya. Mau gitu masuk surga pakai pincang kakinya? Enggak, teman-teman. Ini kalau selamat, kalau adil, kalau duit semuanya yang dialokasikan sebagaimana mestinya gitu.
yang enggak korupsi, enggak KKN, enggak ada suap menyuap, enggak ada yang haram-haram. Selamat nih, selamat. Gitu kan? Cuman masalah enggak adil doang. Datang ke surga pakai kaki pincang, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Apalagi kalau kemudian enggak selamat. Kalau kemudian kejebak korupsi, kalau kemudian menuju pada lingkaran setan yang gak ada putusnya, kalau kemudian waduh, segala macam itu ujiannya. Atau kalau kemudian jadi kadzab, jadi tukang bohong. Teman-teman sekalian, mohon maaf. Yang sering janji gak ditepati, siapa lagi yang lebih banyak kalau bukan pejabat? Siapa lagi yang lebih banyak kalau bukan penguasa? Ada yang bilang, wih betul Ustazah. Seneng bener gak jadi pejabat? Ya Allah. Dulu ada di kota Tarik, Hadramaut Yaman, ceritanya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar sedih gitu. Ada banyak ulama-ulama yang kepengenan jadi pejabat, dari kalangan para habaib, dari kalangan murid-muridnya. Beliau kemudian ada cerita, saya hadir tuh majelis secara khusus waktu itu. Habib Umar bilang ada gubernur waktu itu masih di Seun, ya gubernurnya itu, gubernur Hadramaut, taubat dari segala ini, pengen zuhud lah, ya, pengen ninggalin segala keruahannya dunia, kesumpekannya dunia, dan dia kemudian pengen kholwat, pengen pergi ke Mekah buat umroh ini apa, habis itu terus berapa lama gitu di sana, berapa bulan, kemudian pulang-pulang dia kepengennya udah nggak punya tanggung jawab sebagai penguasa lagi. Dan dia kemudian datang kepada seorang Habib paling terkemuka pada zaman tersebut. Habib Umar ada sebut namanya, cuman saya lupa namanya. Dia datang kemudian bilang, Bib nih gimana nih Bib nih, saya benar-benar nih pengen taubat, kepengen menjauh dari dunia, kepengen mau berbekal akhirat, udah deh mau saya tinggalin nih semua nih urusan dunia ini. Terus kata Habibnya, iya boleh deh kalau gitu. Kamu tinggalin nggak apa-apa, nanti kamu cari, ini ada Habib ini di Mekah, kamu berguru ke sana, kamu tinggal di sana selama beberapa bulan. Terus uang kamu yang sisa selain untuk keperluan perjalanan Mekah Madinah ini tadi selama beberapa bulan gitu ya, sisanya yang lain suruh sedekahin sama Habib nih, karena ini nggak jelas nih duitnya, takut ada kemakan duit rakyat. Padahal nih orang soleh ini pejabat yang soleh ya ini. Saya nggak bisa bayangin nih kalau dia bukan pejabat yang soleh. Di negeri yang cenderung damai, tenang, di negeri yang nggak ada banyak kriminal, teman-teman sekalian, dia kemudian diaturin gitu, semua uang kamu sedekahkan kecuali yang untuk sekedar keperluan kamu untuk berangkat pergi ke sana. Selama di sana sekitar beberapa bulan, pulang kamu nanti nggak ada uang. Dia bilang nggak apa-apa Bib, karena saya punya kebun kurma yang memang milik keluarga kami, bisa saya maksimalkan untuk sekedar makan doang, Masya Allah cukup. Dia bilang ya udah kalau gitu sedekahin semuanya, lebih Bib, ininya kendaraannya dijual, apanya semuanya dijual, disedekahkan. Habis itu kata Habibnya gini, dianya bilang kayak gini, Bib, terus masalah jabatan nih gimana nih Bib nih? Saya mau Habib serahin aja deh Bib kepada siapa gitu Bib, mungkin Habib atau anak murid Habib atau anak Habib atau siapa gitu Bib, orang-orang yang menurut Habib bisa pegang jabatan ini. Saya serahin aja ya Bib ya. Kata Habibnya, saya akan tuliskan kamu di sana ini apa segala macam, uang kamu bagikan semuanya kepada ini ya. Terus Habibnya bilang, kalau masalah jabatan kamu, saya tidak akan menyerahkannya kepada anak saya, keluarga saya, murid saya, bahkan saya tidak akan sudi menyerahkannya kepada keledai saya. Saya tidak sudi
menyerahkannya bahkan kepada keledai saya sekalipun, andai saya bisa. Kesian keledainya. Dia bilang, tapi nanti saya akan lihat orang yang dalam pandangan saya bisa memegang dan dia takwa. Nanti saya akan serahkan, saya pikir-pikirin nanti. Tapi tidak akan saya serahkan kepada orang-orang terdekat dengan saya. Kesian saya sama mereka. Jadi teman-teman saya sekalian, mohon maaf kalau ada orang datang sama saya minta biar menang. Enggak saya. Malikun. Kalau kemudian kamu jadi tertipu sama dunia sampai mau-maunya menjanjikan sesuatu untuk kemenangan yang gak bisa kamu penuhi, teman-teman sekalian saya muliakan, di akhirat nanti balasannya dari Allah. Allah gak sudi ngelihat kamu. Allah gak sudi ngajak ngomong sama kamu. Allah gak sudi mengampuni dosamu, dan bagimu azabun alim, azab yang sangat pedih. Naudzubillah. Dah pengen dapat dunia, kerja aja, dagang aja, udah lebih aman. Betul nggak? Dagang yang hati-hati tapi yang takwa, tapi jangan bohong. Kan begitu ya? Iya. Oh, udah gitu. Itu jauh lebih aman, teman-teman sekalian. Pengen jadi orang kaya, jadi pejabat, resikonya terlalu berat. Jangan mau membiarkan diri berada dalam keadaan seperti itu. Ustazah, kalau semua orang mikirnya kayak ustazah, nanti yang jadi pejabat orang-orang nggak bener semua ustazah. Enggak gitu. Kita jangan. Teman-teman sekalian, tenang aja. Selama dunia ini masih ada, akan ada orang-orang yang kepengen jadi pejabat. Biarin mereka aja, kita jangan. Gitu. Malikun kadzdzab, wa'ilun mustakbar. Ail, orang miskin tapi sombong. Nih, udah miskin, sombong pula. Udahlah dia miskin, kerjanya ngatain orang mulu. Nggak enakan kan? Yang enakin kan? Miskin nih. Terus habis itu diajakin pergi ngaji. Yuk pergi ngaji yuk. Ah enggak, ntar duduknya deket-deketan orang-orang miskin. Nah, ya Allah, ya Allah. Emang ketemu gitu ada orang miskin sombong? Ada. Ini makanya kenapa sampai sama Allah Subhanahu Wa Taala ditegesin di sini nih, karena ada orang tua zina, ada pejabat tukang bohong banyak. Habis itu udahlah miskin dia sombong pula banyak. Miskin harta tapi belagu banyak. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, upload di Instagram, abis belanja ini, abis jalan-jalan ini, ditagih sama temennya utang, kagak bayar-bayar. Ada yang begitu? Mana orangnya? Nih, Ail mustakbir nih. Udah miskin, sombong pula, ya ampun. Nah, nyebelin banget nih yang kayak begini nih. Nyebelin banget. Bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin ilmu juga ada. Udahlah dia kagak ngerti, kalau diajakin ngaji, ogah, ustazahnya kagak pinter. Loh. Ini nih namanya Ail mustakbar teman-teman sekalian. Udahlah dia miskin, sombong pula. Miskin ilmu tapi sombong, ya enggak? Miskin harta tapi sombong, gitu. Yang kayak beginian nih, miskin sombong. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad alaihi wasallam, ada gitu orang miskin tapi tiap disuguhin makanan, nggak enak, enakan yang sebelah sono enak banget makanannya, nggak enak. Ya ampun, nyebelin banget.
Ada yang begitu? Mudah-mudahan bukan kita. Ya kan? Mudah-mudahan bukan kita. Udah biasa aja. Gak usah sok-sokan, gitu kan ya? Kalau kamu nggak mampu buat bikinin pesta anakmu, gak usah utang. Sampai kepengenan pakai gedung yang bagus, pakai riasan yang bagus, inian yang bagus, sampai utang sana utang sini. Ini nih Ain orang miskin tapi sombong. Naudzubillah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna zina yajlibul faqra, sesungguhnya perzinaan itu mendatangkan kepada kefakiran. Seperti yang kemarin saya sampaikan, la ghina ma'az zina, tidak ada kekayaan bersama dengan zina. Warad wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah lindungin kita semua dari apapun yang buat Allah Subhanahu wa taala murka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton, dan yang sudah subscribe semoga masuk surga.